apakah yang namanya industri tech sekarang itu benar-benar sedang menciptakan role masa depan gitu ya, ataupun hanya sekedar yang menemukan, ya gampangan itu bahasa yang lebih elegan aja gitu loh untuk ya menekan biaya tenaga kerja. Jadi kalau teman-teman lihat gitu di diskusi software engineering itu kan tadi LinkedIn ataupun di mana gitu ya, teman-teman pasti sadar di mana narasinya itu sering banget diomongin kayak gini. Product engineer itu punya ownership yang lebih luas gitu, lebih besar gitu. Narasinya itu seringnya seperti itu. Tapi kan di sini tentunya kita harus bertanya gitu loh, ini ownership atas apa gitu loh. Jadi masalahnya itu bukan ketika ya software engineer itu menjadi T-shape gitu loh. Justru engineering modern itu kan memang ya perlu gitu loh untuk memahami konteks gitu kan. Yang jadi masalah itu adalah muncul ketika yang namanya C-shape ini justru akhirnya beralih menjadi apa? Menjadi all shape. Itu yang jadi masalah gitu loh. Jadi all shape ini adalah kondisi ya gampangannya itu di mana engineer itu diminta dia tuh punya deep knowledge gitu kan, dia dalam gitu kan, luas gitu kan, cepet juga, tapi juga pengennya tuh murah gitu kan, dan juga ya selalu available gitu kan, dan akhirnya juga tetap apa ya gampangnya tetap ikut disalahkan lah ketika ya suatu produk ini gagal lah. Di situ yang jadi masalahnya ketika beralih ke product engineer ini gitu kan. Oke, jumpa lagi dengan saya Bagian Magang, saya humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi di video kali ini kita masih salah satu series dari channel saya, itu adalah Realitas Teknologi, dan di episode kali ini saya tuh pengen ngajakin lagi teman-teman buat ngobrolin tentang product engineer. Jadi kita udah sering lah ya bahas tentang product engineer ini gitu kan, tapi di episode kali ini saya pengen ngajak teman-teman tuh ngobrolin ini dari sudut pandang yang berbeda lah ya. Jadi gini teman-teman, dulu itu kan kita sebagai seorang software engineer itu tuh dituntut untuk mendevelop suatu aplikasi gitu ya dengan cara ya membuat kode dengan benar, membuat kode yang maintainable dan sustainable itu kan, bahkan ya scalable juga kita pikirkan gitu kan. Lalu akhirnya yang muncul yang namanya full stack engineer gitu, dimana ini berarti bisa mengurus yang namanya backend sama frontend secara sekaligus gitu ya. Nah sekarang itu kan muncul istilah yang teman-teman juga udah sering dengar ya, dan menurut keyakinan saya ini adalah hal yang cukup ambisius lah, yaitu si product engineer tadi. Dimana ya product engineer kan bukan hanya sekedar nulis kode gitu ya, tapi juga memahami data, paham user gitu kan, terus juga memikirkan business impact, mengambil keputusan-keputusan produk ya, sampai ikut menentukan arah fiturnya kemana. Nah, yang jadi pertanyaannya itu adalah apakah ini tuh benar-benar ya evolusi karir dari seorang software engineer gitu loh, atau ya ini sekedar ya cara baru aja gitu loh untuk ngebayar satu orang gitu kan untuk mengerjakan ya bahkan lebih dari 5 pekerjaan. Di situ poinnya teman-teman ya. Dan ya di video kali ini tuh saya tidak akan menolak yang namanya product engineer ini secara mentah-mentah gitu kan, karena memang dalam beberapa konteks ya ini role yang memang ya masuk akal gitu ya teman-teman. Tapi di sini kita cobalah ya bedah ya dari sisi ya gampangnya gelapnya lah gitu kan. Ketika di mana ya fleksibilitas itu kan berubah menjadi eksploitasi, terus juga ketika ownership itu justru ya berubah menjadi beban mental gitu kan, dan bahkan ya ketika yang namanya growth mindset itu tuh berubah menjadi sekedar pembenaran aja gitu loh untuk ya menambah pekerjaan gitu kan, tanpa menambah nilai tawar sama sekali. Jadi gimana pembahasannya, simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama ya teman-teman. Jadi gini, yang namanya role baru ini si product engineer itu ya kalau teman-teman sadari gitu kan, ini kan muncul karena perusahaan modern itu tuh semakin nggak sabar gitu loh dengan jarak antara ya ide bisnis gitu kan, dan ya sampai akhirnya tuh kok implementasi teknis gitu loh. Jadi banyak perusahaan tuh yang pengen ya engineer-nya itu nggak sekedar menerima tiket dari product manajernya aja gitu loh, tapi juga ya pengen engineer itu memahami ya ngapa sih fitur ini dibuat gitu kan, terus juga siapa nih yang jadi usernya, dan juga ya apa nih metrik keberhasilannya gitu kan, dan juga ya bagaimana ya fitur itu akhirnya tuh bisa mempengaruhi dari sisi bisnis. Nah, disinilah kita masuk ke satu konsep yang namanya product thinking. Jadi maksudnya gimana? Jadi gini ya teman-teman ya, namanya product thinking itu tuh ya gampangnya itu gini, product thinking itu adalah kemampuan dimana untuk memahami software itu bukan hanya sekedar sebagai implementasi code aja gitu loh, tapi juga sebagai alat ya untuk menyelesaikan masalah user gitu, dan akhirnya menghasilkan ya nilai bisnis. Di situ poinnya. Nah pada titik ini itulah ya dimana si product engineer itu ya menjadi
ya sesuatu yang terlihat sebagai evolusi yang sehat gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Ya karena memang dalam dunia nyata itu kan yang namanya software itu yang secara technically correct gitu kan, itu tuh ya belum tentu commercially useful gitu loh. Jadi secara kode itu mungkin bisa clean gitu kan, terus juga secara arsitektur mungkin bisa cantik gitu ya. Tapi ya kalau memang fitur-fitur itu tidak menyelesaikan masalah dari user gitu kan, ya secara produk ya ini akan tetap dibilang gagal gitu ya teman-teman. Nah di sini kita masuk ke suatu konsep yang namanya T-shaped skill. Maksudnya gimana? Jadi T-shaped skill nih, itu gampangannya adalah sebuah model lah, model kompetensi di mana seseorang itu ya dia tuh punya kedalaman di suatu bidang utama gitu kan, tapi dia juga memiliki pemahaman yang lebih luas lah di bidang-bidang yang lain. Mudahnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, konsep T-shaped engineer ini yaitu tuh udah dipakai dalam diskusi produk sama ya engineering modern sekarang gitu ya teman-teman. Definisinya bagaimana? Ya definisi itu ya sebenarnya tuh simpelnya sekedar orang dia tuh punya keahlian mendalam gitu kan di satu area itu kan, ya misalnya back end gitu atau front end gitu ya teman-teman ya. Tapi juga gini, dia punya pengetahuan kerja di area yang lain lah, kayak misalnya tuh di sisi product thinking tadi gitu ya, terus juga di sisi security, performance gitu ya, terus juga deployment gitu kan, bahkan ya di sisi bisnis konteks gitu ya teman-teman ya. Nah, yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah itu gini, jadi masalahnya itu bukan ketika ya software engineer tuh menjadi T-shape gitu loh, justru engineering modern itu kan memang ya perlu gitu loh untuk memahami konteks gitu kan. Yang jadi masalah itu adalah muncul ketika yang namanya C-shape ini justru akhirnya beralih menjadi apa? Menjadi all shape. Itu yang jadi masalah gitu loh. Jadi all shape ini adalah kondisi ya gampangannya itu di mana engineer itu diminta dia tuh punya deep knowledge gitu kan, dia dalam gitu kan, luas gitu kan, cepet juga, tapi juga pengennya tuh murah gitu kan, dan juga ya selalu available gitu kan, dan akhirnya juga tetap apa ya gampangnya tetap ikut disalahkan lah ketika ya suatu produk ini gagal lah. Di situ yang jadi masalah ketika beralih ke product engineer ini gitu kan. Jadi ya si product engineer itu bukan istilah apa ya, bukan istilah kosong lah sebenarnya. Jadi ini memang lahir dari kebutuhan yang nyata gitu ya. Tapi memang ya setiap kebutuhan nyata itu kan ya bisa berubah jadi eksploitasi gitu loh. Nah, ketika apa ya, ketika namanya organisasi itu menghapus gitu loh, menghapus batas tanggung jawab tanpa mengubah ya struktur kuasa sama kompensasinya. Di situ poinnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya gini teman-teman, kita masuk ke konteks yang lebih dalam lah ya. Jadi kalau teman-teman lihat gitu di diskusi software engineering gitu kan, tadi LinkedIn ataupun di mana gitu ya, teman-teman pasti sadar di mana narasinya itu sering banget diomongin kayak gini. Product engineer itu punya ownership yang lebih luas gitu, lebih besar gitu. Narasinya itu seringnya seperti itu. Tapi kan di sini tentunya kita harus bertanya gitu loh. Ini ownership atas apa gitu loh. Apakah ini ownership berarti seorang software engineer itu punya wewenang strategis gitu kan, punya akses terhadap keputusan bisnis gitu. Apakah sebagai software engineer itu punya kompensasi lebih tinggi gitu, ataupun ya punya otoritas untuk menolak scope yang jelek gitu misalnya. Ya kalau misalnya sekedar namanya ownership itu berarti ya kalau misalnya fiturnya gagal terus si product engineer ini ikut bertanggung jawab gitu kan, ya itu kan kita akhirnya jadi mengarah ya ke satu konsep yang namanya labor extraction gitu loh. Maksudnya apa? Jadi labor extraction itu adalah proses ketika organisasi itu tuh mengambil ya lebih banyak nilai gitu loh dari pekerjanya gitu loh ya, dibandingkan dengan ya kompensasi, kuasa yang diberikan gitu kan, ataupun perlindungan yang diberikan ya terhadap kepada pekerja tersebut gitu ya teman-teman. Nah pada bagian inilah ya teman-teman, di mana ya product engineer itu jadinya tuh berubah gitu, yang tadinya tuh ya bisa dibilang sebagai evolusi karir itu kan dari seorang software engineer, ya berubah ke yang tadi saya sebut menjadi labor extraction aja gitu loh. Jadi kan di sini sebagai product engineer itu kan berarti seorang software engineer itu tidak hanya mengembangkan produk dengan ya membuat code gitu kan, tapi juga harus memahami user, harus memikirkan UX-nya juga gitu kan, terus juga ya membaca analitik, ikut kejar deadline gitu kan, menjaga kualitas teknis gitu kan, dan ikut bertanggung jawab ya atas ya bisnis outcome gitu loh. Itu yang jadi problemnya gitu ya teman-teman ya. Dan yang jadi masalah kan apa? Ketika udah semuanya itu terjadi, tapi ya seringkali kan namanya struktur gajinya gitu, terus jabatannya gitu, terus juga perlindungan ya kerjanya gitu kan, itu ya tetap diperlakukan ya sebagai individual kontributor biasa aja gitu loh. Di situ problemnya teman-teman ya. Ya jadi kan gini ya, peran si product engineer modern ini ya memang ya sering mencakup
area yang luas itu kita udah sering lihat lah gitu ya teman-teman ya. Bahkan ya kalau teman-teman lihat di LinkedIn job description template gitu kan, itu tuh juga sering ngegambarin namanya product engineer itu ya sebagai ya peran dia itu yang ikut mendesain gitu kan, terus juga mengembangkan, ikut juga testing gitu kan, dan ya ikut juga ya memperbaiki si produknya ini gitu loh. Jadi ini tuh tidak otomatis salah, memang sebenarnya tidak seperti itu juga gitu kan. Tapi dari sudut ekonomi kerja itu kan ya perlu dilihat juga gitu loh. Ini sebagai role expansion namanya gitu kan. Jadi role expansion ini gimana? Role expansion itu ya adalah gampang itu perluasan cakupan kerja dari seseorang gitu di luar ya fungsi naturalnya gitu, fungsi tradisionalnya gitu ya teman-teman ya. Jadi si role expansion ini itu tuh ya sebenarnya bisa itu untuk jadi peluang tuh bisa kalau memang diikuti ya dengan kenaikan otoritas gitu kan, kenaikan kompensasi gitu kan, dan juga ya ruang belajar dan ruang buat tumbuh gitu ya teman-teman. Tapi kan ini juga bisa menjadi eksploitasi gitu loh, ketika kalau yang namanya si role expansion ini berarti dia tuh pekerjaannya nambah gitu kan, terus juga ekspektasinya ikut nambah gitu ya, terus juga ya nilai tawarnya tuh nggak bertambah gitu loh. Itu yang jadi masalah ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, dulu itu kan namanya perusahaan itu kan butuh banget yang namanya back end engineer, front end engineer, terus juga product manager, UI UX designer, UX researcher gitu kan, sampai ada data analis gitu untuk memahami satu fitur gitu loh. Nah sekarang itu kan ya akhirnya sebagian ya perusahaan itu mulai membayangkan di mana ya ada satu orang aja nih product engineer itu kan yang bisa ya nyentuh semua itu tadi gitu loh. Di situ poinnya itu kan. Jadi secara organisasi ya ini tuh memang terlihat efisien gitu loh. Tapi kan dari sisi pekerja nih, dari sisi kita sebagai seorang software engineer, ya ini tuh kan ya berarti sebenarnya fragmentasi mental gitu loh. Di situ poinnya teman-teman ya. Nah di sini tuh kita perlu paham satu konsep yang namanya itu adalah cognitive load. Maksudnya apa? Jadi ya cognitive load ini gampangnya itu adalah beban mental gitu yang muncul ketika seseorang itu dia tuh harus ya memproses terlalu banyak informasi gitu loh, terus juga konteks, terus juga keputusan gitu ya, dan juga ya tanggung jawab sekaligus gitu loh teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya di era sekarang tuh kan yang namanya seorang software engineer itu kan bukan hanya lelah, bukan hanya capek gitu karena ngebikin code gitu loh, bukan karena itu doang gitu kan, tapi ya sekarang itu dengan product engineer ini ya engineer ini jadinya capek ya karena bilangnya itu konteksnya itu makin banyak gitu loh, konteks yang harus dia pegang gitu kan. Jadi harus paham domain ya kan, terus juga harus paham usernya, harus paham bisnisnya gimana gitu kan, dan ya harus paham data juga gitu kan, harus paham deployment juga gitu, harus paham ya handling incident gitu kan, bahkan ya harus paham ya komunikasi stakeholder gitu loh. Dan semua itu ya sekedar dibungkus dengan satu kata yang terdengar romantis lah, itu tadi sih ownership. Di situ masalahnya ya teman-teman ya. Jadi yang namanya ownership kalau dia tuh tanpa power itu sekedar beban aja gitu loh. Terus juga yang namanya ownership kalau itu tanpa kompensasi yang sepadan itu ya cuma sekedar eksploitasi gitu ya. Dan yang namanya ownership tanpa batas itu tuh ya sekedar jalan halus aja gitu untuk kemana, ke burnout. Di situ poinnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya gini ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke konteks besarnya itu apa? AI. Jadi gini, AI itu kan akhirnya yang membuat perusahaan-perusahaan itu mikir kalau coding itu bisa makin cepat gitu kan. Jadinya akhirnya tuh engineer itu ya seharusnya bisa mengambil lebih banyak ya tugas-tugas maupun ya pekerjaan-pekerjaan yang non coding. Gampangnya seperti itu. Jadi tuh ya ini akhirnya tuh memperkuat ide dari si product engineer ini tadi ya teman-teman. Jadi ketika si AI ini bisa ngebantu untuk generate boilerplate gitu ya, terus juga menulis draft code, terus juga ya membuat testing gitu kan, terus juga mempercepat dokumentasi gitu kan. Ya maka di sini tuh perusahaan akhirnya jadi mikir kalau coding tuh makin cepat gitu ya, ya kenapa engineer tidak sekalian memahami produk gitu ya, user, data, terus juga konteks bisnis gitu loh. Jadi di situ titik bahayanya gitu loh ya teman-teman. Jadi di sini kita perlu paham satu konsep yang namanya cognitive offloading. Maksudnya gimana? Jadi cognitive offloading itu adalah praktek menyerahkan sebagian besar proses berpikir gitu ya kepada alat eksternal lah, kayak misalnya itu ya AI gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya manusia itu ya tidak lagi memproses lah gampangnya itu ya, tidak lagi memproses seluruh detail itu secara mandiri gitu loh, udah ada alat bantunya gitu ya. Nah, si cognitive offloading ini memang ya tidak selalu buruk gitu ya teman-teman ya, kan kita semua sudah bisa mengakui lah kita juga pakai alat bantu itu kan. Tapi
dalam yang namanya software engineering itu ya, kalau misalnya seorang software engineer itu terlalu cepat menyerahkan suatu proses reasoning gitu ke AI gitu ya teman-teman ya. Sementara ya dia tuh tetap perlu bertanggung jawab gitu loh. Misalnya ya dari correctness-nya gitu kan, terus security-nya, terus maintainability-nya, terus juga ya business impact-nya gitu kan. Jadi yang terjadi itu sebenarnya bukan pengurangan beban gitu loh. Itu yang terjadi cuma sekedar ya pemindahan beban ke ya fase review, fase debugging gitu kan, dan tentunya ke fase incident handling gitu. Jadi nggak ada beban yang berkurang sama sekali gitu loh. Nah di sini kita juga perlu memahami suatu konsep yang namanya productivity paradox. Maksudnya gimana? Jadi productivity paradox itu gampangannya itu adalah ya gampang gini. Itu tuh situasi ketika teknologi yang dijanjikan meningkatkan produktivitas gitu ya. Itu tuh justru menciptakan sebenarnya tuh beban baru gitu loh. Yang akhirnya tuh ya mengurangi manfaat produktivitasnya itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Dan yang namanya productivity paradox dalam ya era AI sekarang ini dengan si product engineer ini ya teman-teman. Di sini tuh dimana perusahaan itu kan melihat AI itu mempercepat proses coding gitu loh. Tapi perusahaan ini tidak selalu melihat ya beban-beban baru yang ditambahkan gitu loh. Jadi kan misalnya gini, ada beban-beban baru itu kayak review jadi lebih banyak gitu ya. Terus juga ya bug-bug itu jadi lebih halus gitu kan. Terus juga requirement tuh jadinya lebih ambigu. Dan yang paling parah apa? Yang jadi paling parah tuh adalah ekspektasi delivery-nya itu tuh jadi lebih agresif. Di situ poinnya teman-teman ya. Jadi kaitannya dengan product engineer sekarang ini teman-teman. Jadi gini, product engineer ini kan memang menjadi role yang sangat menarik gitu loh bagi perusahaan. Karena kan memang ya ini kan menjanjikan lebih sedikit hand off, lebih sedikit koordinasi, lebih cepat dalam validasi fitur, lebih dekat ke user gitu kan. Terus juga ya lebih efisien untuk tim yang kecil gitu kan. Dan bahkan ya lebih kompatibel dengan ya AI assisted development gitu ya teman-teman ya. Tapi kan bagi seorang software engineer-nya, ya ini ya cukup banyak resikonya gitu ya. Resiko yang pertama ya jelas scope kerjanya jadi melebar gitu ya. Terus juga batas tanggung jawabnya itu jadi nggak jelas gitu, jadi kabur lah gitu ya teman-teman ya. Terus juga ya apa ya bilangnya itu beban mental lah, beban mental itu naik gitu kan. Terus juga ya yang jadi masalahnya karir ladder itu jadi nggak jelas gitu loh. Dan juga ya jadinya itu bisa ikut dipersalahkan ataupun dipertanggungjawabkan itu kan untuk problem produk yang bukan sepenuhnya teknis loh. Itu yang paling jadi problem gitu ya teman-teman ya. Ya di sini kita juga perlu paham satu konsep yang namanya itu boundaryless work. Jadi ini adalah kondisi ya ketika ya batas kerja itu menjadi nggak jelas gitu loh. Kayak misalnya antara teknis dan bisnis, antara ya jam kerja dan personal life gitu kan. Dan juga ya antara ya ownership dan over responsibility. Jadi memang ya teman-teman, namanya product engineer ini itu tuh memang bisa banget jadi role yang sangat kuat gitu loh. Kalau memang organisasinya itu sehat gitu loh. Tapi dalam organisasi ya nggak sehat ya, ataupun kita bisa sebut organisasi yang buruk ya teman-teman, ya ini kan bisa berubah menjadi ya si boundaryless work ini tadi gitu loh. Jadi semua hal itu menjadi ya tanggung jawabnya si product engineer ini gitu loh. Tetapi ya tidak semua keputusan itu tuh berada di tangannya si product engineer ini. Di situ masalahnya gitu ya. Jadi ya dengan era AI sekarang, AI itu tidak menggantikan software engineer ya teman-teman. Tapi AI ini justru ya bisa menjadi alasan baru gitu loh untuk yang namanya perusahaan itu ya memperlebar ekspektasi gitu terhadap seorang software engineer. Dan ya product engineer itu tadi gitu kan ya itu tuh bisa menjadi ya bentuk paling paling elegan gitu loh, paling elegan terhadap ya pelebaran ekspektasi itu tadi gitu ya teman-teman ya. Oke, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya kita bisa mempertanyakan gitu kan apakah yang namanya product engineer ini adalah evolusi karir dari seorang software engineer ataupun ya sekedar eksploitasi aja gitu loh. Jawabannya apa ya? Jawabannya tentunya sebenarnya bisa jadi dua-duanya ya teman-teman. Karena memang begini, di satu sisi product engineer ini itu tuh bisa banget jadi evolusi karir buat seorang software engineer ketika paling tidak ya menurut keyakinan saya itu memenuhi 3 hal lah. Jadi misalnya itu otoritas yang lebih besar gitu ya, terus juga kompensasi yang sepadan dan juga ya batas tanggung jawab yang jelas gitu ya teman-teman. Tapi tentunya ini bisa juga menjadi eksploitasi gitu loh kalau memang dari sisi organisasi gitu ya, dari sisi perusahaan tuh cuma mengambil ya satu hal dari istilah yang namanya tuh fleksibilitas software engineer gitu loh ya. Karena memang ya teman-teman, seorang software engineer yang dia tuh memahami produk itu tuh memang berharga gitu ya teman-teman. Tapi ketika seorang software engineer tuh ya dipaksa menjadi engineer, PM, UX researcher gitu kan, bahkan ya sampai growth operator sekaligus gitu kan.
dan itu tuh dilakukan ya pemaksaannya tanpa ada ya kuasa dan kompensasi yang bertambah gitu kan, ya itu bukan sedang berevolusi namanya gitu ya, itu ya sekedar ya mohon maaf itu sekedar ekstraksi aja gitu ya teman-teman ya. Dan ya mungkin ya ini tuh pertanyaan yang ya cukup tidak nyaman lah ya untuk industri tech hari ini gitu ya teman-teman. Jadi apakah yang namanya industri tech sekarang itu benar-benar sedang menciptakan role masa depan gitu ya, ataupun hanya sekedar yang menemukan ya gampangan itu bahasa yang lebih elegan aja gitu loh untuk ya menekan biaya tenaga kerja. Kira-kira itu aja yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi teman-teman, selamat datang di Realitas Teknologi. Jadi itu aja teman-teman yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam back end magang.